Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Teti AR Simatupang dengan NIM 12331111043. Saya berasal dari PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pertama-tama, patutlah saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerahnya saya masih dapat untuk mempresentasikan mini seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Digital Bluecat Berbasis Joyful Learning terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 106806 Cinta Rakyat. Saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bapak Dr. Winara SSI MPD dan juga Bapak Syariel SPD MPD. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah saya melihat bahwa idealnya pembelajaran pendidikan Pancasila itu harus berlangsung secara aktif, interaktif, menyenangkan, dan bermakna dengan memanfaatkan media digital serta pendekatan pembelajaran student center learning yang inovatif sehingga hasil belajar siswa dapat berjalan dengan optimal. Sedangkan realita yang saya temukan di lapangan bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 SD Negeri 106806 Cinta Rakyat telah menerapkan pendekatan student center learning dan juga telah menggunakan media digital. Namun untuk pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan agar lebih variatif dan interaktif. Materi yang bersifat abstrak menyebabkan sebagian siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi, sehingga masih terdapat siswa yang belum mencapai KKTP secara optimal. Dan solusi yang saya tawarkan adalah penggunaan media digital Bluecat berbasis Joyful Learning. Penggunaan media dan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, pemahaman, serta hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Adapun identifikasi masalah saya pada penelitian ini adalah yang pertama, rendahnya hasil belajar pendidikan Pancasila pada siswa kelas 5 SD Negeri 106806 Cinta Rakyat, dan yang kedua, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pendidikan Pancasila yang bersifat abstrak. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran digital berbasis permainan seperti media Bluecat dalam proses pembelajaran masih terbatas. Kemudian yang keempat, penggunaan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan seperti Joyful Learning dalam pembelajaran pendidikan Pancasila masih belum optimal. Dan untuk batasan masalah yang saya tetapkan di sini adalah yang pertama, subjek penelitian ini terbatas kepada siswa kelas 5 SD Negeri 106806 Cinta Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, ruang lingkup materi pembelajaran yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada topik membiasakan perilaku Pancasila dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketiga, penelitian ini berfokus kepada penggunaan media digital Bluecat berbasis Joyful Learning dalam proses pembelajaran. Untuk rumusan masalah saya adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media digital Bluecat berbasis Joyful Learning terhadap hasil belajar pendidikan Pancasila pada siswa kelas 5 SD Negeri 106806 Cinta Rakyat. Dan untuk tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan media digital Bluecat berbasis Joyful Learning terhadap hasil belajar pendidikan Pancasila pada siswa kelas 5 SD Negeri 106806 Cinta Rakyat. Dan adapun manfaat penelitian yang saya tetapkan adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis. Secara teoritisnya, penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah mengenai penggunaan media digital Bluecat berbasis Joyful Learning dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan secara praktisnya, semoga penelitian ini memberikan manfaat kepada siswa, guru, sekolah, dan juga peneliti selanjutnya dalam meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran pendidikan Pancasila. Adapun kajian teoritis yang saya gunakan adalah yaitu menggunakan landasan teoritis utama dari teori belajar menurut Jordan Dryden, yaitu bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Kutipan tersebut berasal dari buku The Learning Revolution atau Revolusi Cara Belajar karya Jordan Dryden dan Jeanette Foss. Kemudian untuk landasan teori pendukungnya, saya menetapkan beberapa poin. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian saya mengambil 3 penelitian, yang dimana yang pertama penelitian Susanti, Rahman, dan Lestari pada tahun 2023.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media Blue Cat meningkatkan motivasi belajar siswa, ditunjukkan dengan lebih dari 75% siswa memberikan respon positif dan partisipasi kelas meningkat dan kategori sedang menjadi tinggi. Kemudian yang kedua, penelitian menurut Rahmawati dan Nurhayati pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa media Blue Cat mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang ditandai dengan meningkatnya interaksi, perhatian, dan juga partisipasi siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penelitian Putra Wulandari dan juga Siregar pada tahun 2024. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata siswa setelah menggunakan media Blue Cat, serta terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan hasil uji statistik. Nah, persamaan penelitian saya dengan ketiga peneliti tersebut sama-sama menggunakan media pembelajaran Blue Cat dalam pembelajaran di sekolah dasar, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran siswa. Kemudian untuk novelty dari penelitian saya yaitu penelitian saya mengintegrasikan media digital Blue Cat dengan pendekatan joyful learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila pada siswa kelas 5 SD Negeri 1066806 Cinta Rakyat yang belum dikaji secara spesifik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data yang saya gunakan. Yang pertama, untuk uji validitas saya menggunakan product moment person, yang dimana ini bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap butir soal yang saya gunakan dalam penelitian saya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan uji reliabilitas, yang dimana ini saya menggunakan rumus KR20 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi atau keagenan instrumen tes yang saya gunakan. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan uji tingkat kesukaran untuk mengetahui tingkat kesulitan setiap butir soal, yaitu mudah, sedang, ataupun sukar. Kemudian saya juga menggunakan rumus uji daya pembeda, yang dimana ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian untuk uji normalitas saya menggunakan rumus Shapiro-Wilk, yang dimana bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian saya berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang keenam, saya menggunakan uji homogenitas dengan menggunakan rumus uji F, yaitu untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok data yang saya gunakan itu homogen atau sama. Kemudian selanjutnya untuk uji hipotesis saya menggunakan independent sample t-test, yang dimana ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh media digital Blue Cat berbasis joyful learning terhadap hasil belajar pendidikan Pancasila pada siswa yang saya teliti. Demikian hasil presentasi mengenai mini seminar proposal saya. Saya Teti AR Simatupang, izin undur diri dan terima kasih.